Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji saya pada hari ini, yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pembimbing saya yang membimbing saya dalam proses pengerjaan proposal ini, sehingga saya dapat berdiri dalam acara seminar proposal hari ini. Saya Koraina Permata Suci dengan NPM 2013036 jurusan Manajemen Keuangan akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Analisis Pengaruh Profitabilitas Terhadap Probabilitas Financial Distress pada PT Buana Lintas Lautan Tbk untuk periode 2018 hingga 2021 menggunakan metode Almond-Score modifikasi. Langsung saja, yang pertama yaitu bab 1 mengenai latar belakang. Pada umumnya, alasan utama dari dibentuknya sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan yang biasa dikenal dengan profit. Perusahaan yang memiliki tingkat profit yang rendah cenderung lebih rentan mengalami kesulitan keuangan atau biasa dikenal dengan financial distress. Nah, hal ini dikarenakan perusahaan tidaklah mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki tingkat profit atau keuntungan yang tinggi cenderung lebih stabil secara finansial dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pentinglah bagi perusahaan untuk mempertahankan kinerja keuangannya agar tetap stabil dan tidak mengalami masalah keuangan yang serius seperti financial distress atau bahkan mengalami bankruptcy, yaitu kebangkrutan. Nah, profitabilitas dan financial distress itu merupakan dua hal yang saling terkait dalam kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan. Dalam hal ini, profitabilitas menjadi faktor yang penting di mana yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjaga kondisi keuangannya. Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap probabilitas financial distress dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil keputusan terkait dengan kondisi keuangannya. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi latar belakang mengapa saya mengambil penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Profitabilitas Terhadap Probabilitas Financial Distress pada PT Buana Lintas Lautan Tbk untuk periode 2018 hingga 2021 menggunakan metode Almond-Score modifikasi. Kemudian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk melihat apakah profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress pada PT Buana Lintas Lautan Tbk untuk periode 2018 hingga 2021 dengan menggunakan metode Almond-Score modifikasi, di mana penelitian ini dibatasi oleh bagaimana pengaruh profitabilitas sebagai variabel X terhadap probabilitas financial distress menggunakan metode Almond-Score modifikasi sebagai variabel Y pada perusahaan PT Buana Lintas Lautan Tbk periode 2018 hingga 2021, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah profitabilitas itu berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress pada PT Buana Lintas Lautan Tbk untuk periode 2018 hingga 2021 menggunakan metode Almond-Score modifikasi. Nah, dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini terbagi menjadi 4, yaitu bagi peneliti, bagi perusahaan, bagi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan, dan bagi pembaca. Nah, bagi peneliti, manfaat penelitian ini yaitu sebagai bukti serta implementasi yang diterima selama berada dalam bangku perkuliahan, sekaligus untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu bermanfaat bagi perusahaan. Nah, di mana hasil penelitian ini nanti dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta referensi untuk mengevaluasi kinerja keuangan terkait tentang perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu bagi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan. Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan hasil penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademik. Dan yang terakhir, manfaat dari penelitian ini yaitu bagi pembaca, di mana penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang mengambil judul yang sama atau topik permasalahan yang sama. Selanjutnya adalah bab 2.
bab 2 ini membahas terkait tentang kajian teori. Kajian teori atau landasan teori merupakan serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Nah, kemudian di dalam bab 2 ini selain ada kajian teori, kemudian ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian untuk dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinal dari penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian definisi operasional. Pada hal ini terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu variabel X dan variabel Y, di mana variabel X adalah profitabilitas dan variabel Y adalah probabilitas financial distress. Nah, profitabilitas menurut Ambarsari dan Hermanto pada tahun 2017 adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalani operasionalnya, di mana profitabilitas menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bagi investor. Adapun menurut Prihadi pada tahun 2012 pada bukunya halaman 298, dia mengatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba. Selain itu, menurut Santoso dan Priyatina pada tahun 2016, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aset, maupun modal sendiri. Nah, berdasarkan beberapa teori tersebut dan pandangan tersebut yang dipaparkan, maka dapat disimpulkanlah bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih dari hasil operasionalnya, baik itu dari pendapatan atau penjualan, total aset, maupun modal usaha sendiri, baik modal secara singkat keseluruhan maupun sebagian, sehingga perusahaan mendapatkan nilai ekonomis tersebut secara 100%. Kemudian variabel Y adalah membahas terkait tentang probabilitas financial distress. Nah, salah satu masalah yang sering terjadi dan dihadapi oleh perusahaan adalah kebangkrutan atau kepailitan, di mana hal tersebut dapat dihindari dengan cara memprediksi sebab-sebab yang mengakibatkan kebangkrutan, yaitu dengan melihat adanya financial distress. Nah, financial distress dapat kita artikan sebagai munculnya sinyal-sinyal atau gejala awal kebangkrutan terhadap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, profitabilitas adalah kemungkinan atau peluang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, di mana probabilitas dapat diukur dengan menggunakan angka atau persentase untuk menggambarkan seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Kemudian, pengertian financial distress menurut salah satu ahli yaitu Kari dan Banjarnahor pada tahun 2018 mengatakan bahwa financial distress merupakan suatu kondisi di mana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau mengalami penurunan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Nah, dari pengertian tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa probabilitas financial distress merupakan kemungkinan atau peluang terjadinya kondisi di mana perusahaan tidak mampu memenuhi semua kewajiban dan hutangnya, sehingga keuangan perusahaan melemah sebelum terjadinya kebangkrutan atau bankruptcy. Nah, dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode Alman-Ziskor modifikasi, di mana metode Ziskor-Alman modifikasi ini merupakan indikator untuk mengukur potensi kebangkrutan atau financial distress dalam suatu perusahaan. Nah, Alman-Ziskor ini dikembangkan oleh Edward Alman PhD, yaitu seorang profesor dan ekonom keuangan dari New York University Stern School of Business pada tahun 1998. Nah, menurut Mastuti S. tahun 2023 mengatakan bahwa metode Ziskor merupakan skor yang ditentukan dari hitungan standar kali nisbah keuangan yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Selain itu, menurut Hadi dan Anggraini pada tahun 2018 mengatakan bahwa model prediksi Alman atau Ziskor ini merupakan prediktor terbaik di antara ketiga model prediksi kebangkrutan, yaitu model Zwizinski dan model Springage.
Nah, rumus dari metode analisis konvergensi ini yaitu Z sama dengan 6,56x1 ditambah 3,26x2 ditambah 6,72x3 ditambah 1,05x4. Di mana jika nilai z-score lebih kecil dari 1,1, maka perusahaan dinyatakan bangkrut atau dalam zona merah. Selain itu, jika nilai z-score di antara 1,1 dengan 2,6, maka perusahaan dikatakan dalam kondisi gray area atau area abu-abu. Sedangkan jika nilai z-score berada pada lebih besar dari 2,6, maka perusahaan dikatakan dalam zona aman atau safe zone. Ada 3 penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama yaitu penelitian dari Yustika pada tahun 2015, di mana dengan judul penelitian yaitu pengaruh likuiditas leverage, profitabilitas operating capacity, dan biaya agensi manajerial terhadap financial distress. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 hingga 2013. Kemudian penelitian terdahulu yang digunakan yaitu dengan menggunakan penelitian dari Tim et al. Tahun 2011 dengan judul penelitian yaitu Factor Affecting Financial Distress, The Case of Malaysian Public Listed Firms, di mana hasil penelitiannya mengatakan bahwa profitabilitas dan likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. Ukuran perusahaan dan risiko berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap financial distress. Solvabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress, dan pertumbuhan berpengaruh positif signifikan terhadap financial distress. Kemudian penelitian terdahulu yang terakhir yaitu menggunakan penelitian dari Mastupi et al. Tahun 2018 dengan judul penelitian yaitu The Influence of Liquidity, Leverage, and Probability on Financial Distress of Large Manufacturing Companies in Indonesia, di mana hasil penelitian mengatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress perusahaan manufaktur. Kemudian leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur, dan probabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu bab 3 membahas terkait dengan metode penelitian. Nah, tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan yang terdaftar di BEI, yaitu Bursa Efek Indonesia, yaitu pada PT Buana Lintas Lautan Tbk, di mana yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh profitabilitas dengan menggunakan net profit margin atau NPM dan return on asset atau ROA sebagai variabel X terhadap probabilitas financial distress sebagai variabel Y. Penelitian ini dilakukan di PT Buana Lintas Lautan Tbk yang berlokasi di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C6 KA 12A kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan nomor 12 dan 50 dengan menggunakan data laporan keuangan pada periode 2018 hingga 2021. Nah, jenis data dan sumber datanya. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti catatan laporan perusahaan, dokumentasi, referensi buku, dan jurnal. Menurut Wardianta dan Sugiarto pada tahun 2017 pada bukunya di halaman 87 mengatakan bahwa data sekunder itu merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber, melainkan dari pihak ketiga, di mana dalam penelitian ini data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan PT Buana Lintas Lautan Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, kemudian ada sumber data. Menurut V. Wiratna Sujarweni pada tahun 2018 mengatakan bahwa sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Nah, yang merespon atau menjawab pertanyaan baik tertulis maupun lisan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data eksternal, yaitu sumber data eksternal yang didapat dari luar perusahaan. Nah, sumber data eksternal yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa catatan laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi yang dimiliki oleh BI, yaitu dengan melalui situs https www.idx.co.id.
perusahaan laporan keuangan, serta menggunakan studi pustaka atau literatur melalui referensi buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui metode penelitian pustakaan atau library research, yaitu mencari dan mengumpulkan data melalui berbagai referensi yang relevan. Nah, menurut Sugiono pada tahun 2010 mengatakan bahwa penelitian kepustakaan atau library research adalah mengumpulkan data pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber informasi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti melalui abstrak hasil penelitian, indeks, review, jurnal, dan buku referensi. Nah, kemudian ada populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono tahun 2022 halaman 130 mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan pada PT Buana Lintas Lautan Tbk. Kemudian ada sampel. Menurut Sugiono pada tahun 2016 halaman 80 mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi, di mana pengukuran sampel ini dilakukan melalui statistik. Nah, sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data laporan keuangan pada PT Buana Lintas Lautan Tbk periode 2018 hingga 2021. Lalu yang terakhir ada metode analisis data. Nah, metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Nah, metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya, menurut Ari Kunto pada tahun 2006. Demikian presentasi seminar proposal saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.